Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa wa yabna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم تبركا وتيمنا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله مع المحسنين صدق الله العظيم أما بعد. Bapak-bapak, para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak pengurus masjid, Bapak ketua takmir masjid yang tiang hormati, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, jamaah salat maghrib dan juga insyaallah jamaah salat isya berjamaah, rahimani wa iyyakumullah wa hafizani wa iyyakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini semata-mata atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, tiang bersama pelungguh dapat bersilaturahim dalam kegiatan mudzakarah, kegiatan tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, bersama-sama berikhtiar, berusaha menghidupkan dan menguatkan modal keselamatan yang ada pada diri tiang dan juga modal keselamatan yang ada pada diri pelunggu, yang namanya hidayah din dan juga hidayah taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka penting bagi kita untuk selalu melakukan apa yang disebut dengan tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, saling mengingatkan di dalam kita melakukan kebaikan, apa yang diperintah Allah, dan juga saling mengingatkan agar kita bisa bersabar untuk lebih mendapatkan hasil yang sempurna dari satu kebaikan yang kita lakukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang tiang hormati, kenikmatan yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua adalah kenikmatan yang namanya hidayah melalui wasilah dakwah yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mendapatkan hidayah ini, maka dengan hidayah ini pelunggu sami tiang mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Lalu kemudian setelah kita mengetahui antara yang hak dan yang batil, ada kita yang hanya sekedar tahu ini hak tapi kita tidak mampu melakukannya.
ini batil, tapi kita tidak mampu meninggalkannya. Ada yang diberikan hidayah, di samping dia tahu ini hak, ini batil, Allah juga memberikan kemampuan kepadanya melakukan mana yang hak, dan juga Allah memberikan kemampuan kepadanya untuk meninggalkan mana yang batil. Itulah sebabnya para ulama menjelaskan sesungguhnya yang namanya hidayah itu terdiri dari 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama dengan tingkatan yang kedua dengan tingkatan yang ketiga, keempat dan kelima, itu sesungguhnya saling menguatkan, kata ulama. Mana 5 tingkatan hidayah itu, bapak-bapak dan ibu-ibu saudaraku sekalian? Tingkatan yang pertama namanya hidayah ilhami. Hidayah ilhami ini, bapak ibu, adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada semua makhluk, bukan hanya manusia, tetapi Allah juga memberikan hidayah ilhami ini kepada hamba Allah yang lain. Katakan minal hayawanat. Dengan adanya hidayah ilhami yang Allah berikan kepada minal hayawanat, maka dari situ lebah bisa mengetahui tempat di mana ada saripati makanan, di situ dia hinggap, lalu kemudian sekaligus menyerap saripati makanan itu, lalu kemudian nanti diubah menjadi madu. Lebah bisa mengetahui dan melakukan itu, kata ulama, karena lebah mendapatkan apa yang disebut dengan hidayah ilham. Anak kecil, kita tahu tidak ada ilmunya anak kecil itu begitu lahir ke dunia kecuali ilmu menangis. Apapun yang ingin dia sampaikan, apapun yang ingin dia ucapkan, dia hanya bisa mengucapkannya dengan cara menangis. Dan hebatnya bapak ibu, ibu daripada anak itu mengerti dengan tangisan yang dikeluarkan oleh anaknya. Ketika dia menangis, oh dia mau mimi, katakan saja begitu. Lalu kemudian seperti apa mungkin irama tangisannya, ibu paham, oh berarti dia sudah pipis ini. Dia mau minta mimi kepada ibunya, ataupun dia memberitahukan ibunya kalau dia lagi pipis sehingga membuat dia tidak nyaman, itu dilakukan karena Allah memberikan kepadanya hidayah yang namanya hidayah ilham. Itulah sebabnya ulama mengatakan hidayah ilhami itu adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada semua makhluk. Yang kedua namanya hidayah hawashi. Hidayah hawashi ini bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudaraku sekalian adalah hidayah yang menyebabkan hamba bisa melakukan respon dari satu keadaan yang dia alami. Ketika dia mendapatkan kegembiraan, maka manusia itu senang. Ketika dia mendapatkan hal yang tidak mengenakkan, maka hatinya menjadi bersedih. Atau mendapatkan musibah, hatinya menjadi bersedih. Ini namanya hidayah hawashi. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, cara orang mengekspresikan apakah itu namanya kesenangan dan kesedihan itu beda-beda. Ada orang mengekspresikan kesenangannya itu dengan luar biasa, dia tertawa terbahak-bahak, "Oi, kayak apa?" gitu, karena dia lagi bersenang-senang. Begitu pula sebaliknya,
Kalau dia mendapatkan hal-hal yang menyedihkan, kesedihannya itu sepertinya nggak bisa ditutup-tutupi. Dia menangis sejadi-jadinya. Ini namanya hidayah hawashi. Karena itu, perbedaan daripada respon yang diberikan oleh hamba di dalam menerima apakah itu namanya nikmat atau lawanan daripada nikmat itu, kata ulama, itu ditentukan oleh lingkungan tempat tinggalnya atau lingkungan pergaulannya. Ketika dia bergaul dengan orang-orang yang kuat, dia bergaul dengan orang-orang yang bisa memberikan motivasi kepada dia. Ketika dia mendapatkan musibah, dia punya teman bergaul, lalu temannya bergaul ini mengatakan, sabar saudaraku, musibah seperti ini bukan hanya Sida yang ngalami, banyak juga orang, bahkan yang lebih berat musibahnya dari Sida. Karena adanya dukungan semangat dari temannya, maka dia bisa menjadi lebih kuat menghadapi musibah itu. Jadi respon atau hidayah hawashi ini didukung oleh lingkungan pergaulan. Kalau dia bergaul dengan orang-orang yang lemah, apalagi kalau dia bergaul dengan orang-orang yang suka membuli dia, parah. Ketika dia dilihat mendapatkan musibah, dibuli dia sama teman, idap nani aja, ketahun rasan dengan musibah, taker. Kalau seperti ini lingkungan dia bergaul, ya kembali kepada dia, apakah dia masih memiliki kekuatan personal, kejiwaan secara mandiri atau tidak. Itu hidayah yang kedua, Bapak Ibu. Hidayah hawashi, hidayah yang Allah berikan kepada seseorang untuk merespon apakah itu nikmat dengan rasa senang atau respon musibah dengan rasa bersedih. Cara orang merespon nikmat termasuk cara orang merespon musibah itu tergantung kepada lingkungan tempat tinggal atau lingkungan pergaulannya. Itulah sebabnya ulama mengajarkan kepada kita agar kita betul-betul bisa memastikan lingkungan pergaulan atau orang-orang yang menjadi teman kita bergaul itu adalah orang-orang yang kita yakini orang-orang yang baik, orang-orang yang baik, orang-orang yang warok, katanya ulama, memiliki kehati-hatian, orang-orang yang memiliki ketindihan di dalam menjaga dirinya, di dalam menginteraksikan dirinya dalam bergaul. Karena pengaruh pergaulan itu cukup luar biasa membentuk kepribadian kita. Ini yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian. Lalu kemudian yang ketiga, ada namanya hidayah akli atau hidayah akal. Hidayah akal ini memang diberikan oleh Allah kepada manusia dan juga kepada malaikat. Tetapi hidayah akal yang Allah berikan kepada manusia itu memang memiliki nilai lebih ketimbang hidayah akal yang Allah berikan kepada malaikat. Apa buktinya? Hidayah akal yang Allah berikan kepada manusia itu lebih istimewa daripada hidayah akal yang diberikan kepada malaikat. Pilihan Allah. Ketika Allah menentukan amanah kekhalifahan itu bukan kepada malaikat, tetapi Allah memutuskan amanah kekhalifahan itu kepada manusia. Itu menandakan hidayah akal yang Allah berikan kepada manusia itu lebih sempurna, ya, lebih sempurna daripada hidayah akal yang Allah berikan kepada malaikat.
sehingga kita bisa melihat bagaimana fenomena perkembangan dan dinamika yang dialami oleh dunia. Malaikat jika diberitahukan sesuatu, cukup apa yang Allah beritahukan itu saja yang dia tahu. Tidak sebagaimana hebatnya akal yang Allah berikan kepada tiang pelunggu sebagai manusia. Allah berikan kita akal, dengan akal itu kita bisa melahirkan pemikiran, bahkan bisa melahirkan ilmu. Semuanya ini kan Bapak Ibu lahir dari pemikiran manusia. Lampu, elektronik seperti sound yang kita gunakan berbicara, ini kan lahir dari akal manusia. Malaikat nggak mampu bikin yang begini, nggak mampu, karena memang akal malaikat terbatas dibandingkan dengan akal manusia. Maka hidayah akal itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melengkapi manusia di dalam melakukan tugas, fungsi dan perannya menjadi khalifah, agar sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang tiang pelungguh lihat, seperti apa yang pelungguh Sami rasakan dan nikmati. Akal manusia bisa melahirkan kemajuan ilmu yang bisa menembus tingginya langit. Dulu dunia begitu terasa jauh dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan kemajuan ilmu yang dihasilkan oleh akal manusia yang diberikan oleh Allah, yang dulunya jauh sekarang menjadi dekat. Ada transportasi namanya kendaraan, ada transportasi darat, ada transportasi laut, ada transportasi udara. Bahkan kalau tiang pelungguh Allah takdirkan hidup sampai tahun 2080-an nanti, itu kata salah seorang ilmuwan, di situ manusia sudah mendekati kecepatan cahaya. Cuman tiang nggak tahu berapa kecepatan cahaya Bapak, karena tiang nggak ahli di eksat. Ini teman-teman di eksat mesti tahu itu. Kalau tiang pelungguh Allah panjangkan umur sampai tahun 2080-an, maka saat itu kita melihat kemajuan ilmu yang dihasilkan oleh otak manusia yang Allah karuniakan hidayah akal, maka manusia sudah mendekati kecepatan cahaya. Jadi orang ke tanah suci Makkah itu mungkin saat itu nanti tidak lagi kita terbang dari Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid ke Jeddah itu sampai 10-11 jam. Mungkin lebih cepat. Mungkin saat itu kita akan terbang mungkin hanya 1-2 jam. Karena manusia sudah bisa mendekati kecepatan cahaya. Dan prestasi akal itu hanya bisa didapatkan oleh manusia karena kesempurnaan akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Malaikat tidak bisa memikirkan hal-hal seperti itu karena memang akal malaikat terbatas. Akal malaikat terbatas. Dan semua ini Bapak Ibu, kemajuan-kemajuan ilmu yang sekarang kita saksikan, yang sekarang kita rasakan, adalah salah satu cara Allah untuk menunjukkan ayatun min ayatillah, sebahagian dari tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan keyakinan dan keimanan kita. Itu yang namanya hidayah akal. Kemudian yang keempat, ada namanya hidayah din. Manusia memiliki akal
tanpa memiliki agama, maka dia akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Maka agar hidayah akal itu sempurna perannya, agar hidayah akal itu bisa memberikan hasil-hasil pemikiran, ide, gagasan yang memberikan manfaat, maka Allah memberikan hidayah yang keempat kepada manusia yang namanya hidayah din, yaitu dinul Islam. Dengan memiliki dinul Islam, menjadikan pedoman dan pegangannya, maka akal yang dimiliki manusia bisa dikendalikan. Akal manusia tidak akan liar berpikirnya. Akal manusia akan berpikir bebas, tetapi tetap terkendali. Kalau manusia hanya mendapatkan hidayah akal, Bapak Ibu, tanpa mendapatkan hidayah din, maka hasil pemikirannya akan banyak menyesatkan. Itu kita bisa lihat, Bapak Ibu, dari analisa kemajuan ilmu yang dilakukan oleh seorang ilmuwan barat yang mengatakan kalau manusia ini hidup sampai tahun 2100-an, kalau manusia ini bisa hidup sampai tahun 2100-an, dia mengatakan manusia sudah tidak akan mati. Ini kan sudah kebablasan, Bapak Ibu. Kenapa dia mengatakan manusia tidak akan mati? Karena pada tahun itu sudah ditemukan ilmu tentang kekebalan. Wajar saja dia mengatakan demikian, Bapak Ibu, karena orang ini tidak memiliki din, orang ini tidak memiliki agama. Jadi dia liar cara berpikirnya. Nah, Islam tidak menampik, tidak menolak kemajuan ilmu setinggi apapun. Tetapi ingat, Bapak Ibu, sehebat-hebat otaknya manusia berpikir, tetapi dia tidak bisa menghindarkan diri dari kudratnya. Dia tidak bisa menghindarkan diri dari sunnatullah yang sudah Allah titipkan padanya. Apa kudrat kita jadi manusia? Kudrat yang pelunggu jadi manusia asal kita tidak ada, lalu kemudian sekarang kita ada. Pada satu ketika nanti kita akan kembali menjadi tidak ada, atau yang kita sebut dengan mati. Sehebat apapun kemajuan yang dihasilkan oleh pemikiran manusia dengan hidayah akal, tapi yang namanya mati itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, maka supaya akal tidak kebablasan begitu, itulah sebabnya hidayah din itu menjadi penting, biar ada yang bisa mengontrol akal ini supaya tidak liar kemana-mana. Maka ketika akal dikendalikan oleh din, maka insya Allah dia akan bisa memberikan manfaat. Apa yang dihasilkan dari ide, apa yang dihasilkan dari gagasan, itu insya Allah akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan bagi umat, bahkan juga bagi alam. Yang kelima, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, hidayah yang kelima itu namanya hidayah taufik. Kalau hidayah din disebutkan oleh ulama adalah hidayah ilahiyah, yang dengannya orang atau manusia yang diberikan itu bisa melihat antara yang hak dan yang batil. Tadi di awal yang sampaikan kepada pelunggu, ada orang tahu hak
mampu melakukan, ada orang tahu batil mampu meninggalkan. Tapi tidak sedikit Bapak Ibu, ada orang yang tahu hak tapi tidak mampu melakukannya, dan ada juga yang tahu batil tapi tidak mampu meninggalkannya. Padahal dia muslim juga, dia orang Islam juga. Kan orang-orang yang bermaksiat itu kan bukan semata-mata karena dia tidak tahu kalau itu maksiat. Tahu dia itu maksiat. Loh, tapi kenapa dia melakukan? Kadang-kadang kalau kita tanya dia sendiri bingung. Maka hidayah din, kata ulama, perlu dikuatkan dengan hidayah yang kelima, yang namanya hidayah taufik. Hidayah din itu tidak cukup tanpa hidayah taufik. Karena hidayah taufik ini Bapak Ibu yang bisa membuat kita kuat. Di samping kita ngerti ini hak, kita mampu mengamalkan yang hak itu. Sebagaimana doa al-ma'surah yang diajarkan kepada tiang pelungguh oleh guru besar kita al-maghfurullah Maulana Syekh Nini Datuan Guru Ke Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid di dalam risalah hizib. Apa katanya di sana Bapak Ibu? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, berikan, tampakkan dengan jelas di hadapan hamba kalau yang benar itu benar, warzuqna ittiba'ah, dan berikan kemampuan bagi hamba untuk bisa melakukan yang benar itu, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, dan tampakkan yang batil itu batil dan berikan kekuatan kepada hamba ya Allah untuk bisa menjaga diri, bahkan bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya daripadanya. Yang kita minta di dalam doa ini Bapak Ibu saudaraku sekalian, itulah yang dimaksud dengan hidayah taufik. Hidayah taufik yang bisa membuat kita kuat melakukan kebaikan. Hidayah taufik yang bisa membuat kita ikhlas melakukan kebaikan. Hidayah taufik yang bisa membuat kita istiqomah melakukan kebaikan. Dan kata ulama, hidayah taufik inilah bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudaraku sekalian yang kita minta di setiap kita membaca suratul Fatihah dalam sholat, ketika kita menyatakan ihdinas siratal mustaqim. Ada kan Bapak Ibu di ayat yang ke-6, setelah kita menyatakan dengan setulus hati bahwa kita hanya menyembah kepada Allah, iyyaka na'budu, dan juga kita menyatakan setulus hati hanya kepada Allah kita akan meminta segala-galanya, wa iyyaka nasta'in. Lalu tiang pelungguh mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada hamba petunjuk ke jalan yang lurus. Apakah makna doa ini disebabkan karena kita belum mendapat hidayah karena tuduhan orang lain? Jawabannya tidak. Tiang pelungguh minta kepada Allah dengan ungkapan ihdinas siratal mustaqim itu bukan karena kita belum mendapat hidayah. Kita sudah dapat hidayah, tetapi tiang pelungguh ingin hidayah taufik yang ada di dalam hati ini terus menerus ada di dalam hati. Jangan sampai hidayah taufik ini pernah lepas. Itu maknanya dari ihdinas siratal mustaqim yang kita baca dalam sholat. Kapanpun dan dimanapun kita berada, hidayah taufik ini terus melekat di dalam hati kita.
supaya kita bisa selalu melihat yang benar itu benar, dan kita bisa ngikuti yang salah itu salah, dan kita bisa meninggalkan. Karena tiang pelungguh kan tidak pernah aman dari godaan, kan kita selalu digoda ini Bapak Ibu, baik ketika kita bangun, ketika kita tidur, ketika kita duduk, ketika kita berjalan, bahkan ketika kita ibadah. Ini munasabah kita ini kan ibadah, munasabah kita ini kan baik, tapi kadang-kadang setan goda juga kita, supaya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu murni nilainya kebaikan Bapak Ibu. Bagaimana supaya kebaikan itu murni nilainya kebaikan? Kita memang harus yakin, kita harus ikhlas, dan kalau kita ingin mendapatkan inti dari kebaikan itu, kita harus istiqomah. Dan orang yang bisa begitu apabila orang itu mendapatkan hidayah taufik Bapak Ibu. Apabila tiang pelungguh mendapatkan hidayah taufik, maka mudah-mudahan tiang pelungguh bisa mendapatkan hidayah taufik ini. Dan jangan sekali lagi hati kita ini lepas dari hidayah taufik itu. Jangan Bapak Ibu. Ulama mengatakan mendapatkan hidayah taufik itu harus ada ikhtiar yang kita lakukan. Kenapa ulama menyatakan demikian? Karena di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam suratul Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan hamba-hambaku yang benar-benar ingin mendapatkan kebaikan. Apakah kebaikan di situ maknanya hidayah, atau kebaikan di situ maknanya keridhaan? Jahadu fina, dan dia tunjukkan kebenaran daripada keinginannya mendapatkan hidayah itu. Dia tunjukkan keinginannya yang benar-benar mendapatkan keridhaan itu. Maka Allah janji Bapak Ibu, lanahdiyannahum subulana. Kami, kata Allah, pasti kasih dia jalan hamba itu. Kami pasti kasih dia jalan. Berdasarkan ayat ini, kata ulama, hidayah taufik itu memang harus terus diikhtiarkan Bapak Ibu. Bagaimana cara kita berikhtiar? Berdoa. Kita berdoa Bapak Ibu. Melalui solat kita baca suratul Fatihah, baik itu solat-solat wajib ataupun solat-solat sunnah. Itu wujud dari kesungguhan pelungguh mendapatkan hidayah taufik. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim itu dijelaskan oleh ulama agar kita mendapatkan hidayah taufik sampai dengan kita menghadapi peristiwa yang namanya sakaratul maut. Sakaratul maut itu Bapak Ibu, di beberapa tempat yang diminta memberikan muhadarah seperti ini, selalu yang bahasakan dengan ungkapan perang besar. Jadi kalau kita berbicara diri kita sebagai orang beriman, perang besar itu bukan perang dunia ketiga, bukan perang dunia keempat Bapak Ibu. Bagi kita orang beriman, perang besar itu bukan Armageddon kah namanya, atau apa istilah-istilah sekarang itu. Bukan itu perang besar. Perang besar bagi kita orang beriman itu adalah ketika kita menghadapi sakaratul maut. Itulah perang besar. Kenapa tiang matur sakaratul maut itu perang besar? Karena sakaratul maut itu adalah penentu apakah pelungguh sami tiang mudah-mudahan Allah jadikan menjadi hambanya yang selamat dengan memperoleh predikat bihusnil khotimah, mudah-mudahan Bapak Ibu, atau na'udzubillah sebaliknya.
dan tidak ada yang bisa membantu kita kala itu Bapak Ibu kecuali Allah dengan pemberian hidayah taufik. Tidak ada Bapak Ibu. Hatta baginda Nabi SAW sendiri dulu ketika ingin memberikan katakanlah syafaat kepada pamanda beliau yang sangat berjasa kepada beliau, namanya Abu Thalib. Kan sejarah menceritakan tidak bisa. Abu Thalib itu Nabi sendiri yang bimbing. Katakan pamanku, qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Ucapkan ini paman, agar aku punya modal memberikan syafaat kepada paman nanti di akhirat. Abu Thalib tidak bisa. Abu Thalib tidak bisa. Sampai dengan Abu Thalib menghembuskan napas terakhir, yang menyebabkan baginda Nabi bersedih melihat kepergian paman beliau yang sangat berjasa kepada beliau itu pergi dengan tidak ada bekal iman. Lalu Allah perintahkan Jibril turun membawa wahyu untuk memberikan takziah kepada baginda Nabi yang berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Kewenangan memberikan hidayah itu hanya kewenangan yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sering membaca suratul Fatihah di dalam solat, termasuk di dalam munasabah-munasabah baik lainnya, lalu kemudian di dalamnya ada lafaz ihdinas siratal mustaqim, itu sesungguhnya kata ulama kita mohon kepada Allah agar hidayah taufik di dalam hati kita selalu melekat dengan kuat sampai dengan akhir hayat kita, sehingga Allah ringankan lisan kita, Allah ringankan bibir kita untuk berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mudah-mudahan tiang pelunggu sami ini beserta seluruh ibu bapak, guru-guru kita dan orang-orang yang cinta kepada kita semata-mata karena Allah, Allah berikan predikat bihusnil khatimah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampun ada samami? Oh nggih. Demikian mungkin Bapak Ibu yang dapat yang sampaikan pada kesempatan silaturahim dengan pelunggu sami pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tiang pelunggu sami diberikan panjang umur, sehat afiat, dan Allah memberikan kekuatan hidayah taufik bagi kita agar kita bisa melihat yang hak itu hak dan mampu mengamalkan, dan bisa juga melihat yang batil itu batil dan kita mampu menjauhkan diri sejauh-jauhnya daripadanya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari apa yang tiang sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.